Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 69 yang baru saja dirilis pada 20 April 2022. Chapter 69 ini berjudul Tawanan dengan gambar Delta sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat Amado, Shikamaru, dan Delta yang berhadapan dengan Eida setelah keluar dari bekas cakar. Kut tampak tersudut karena tendangan Delta tepat di sebelah Eida. Amado kemudian berkata, "Eida, kau masih hidup." Shikamaru dan Delta tampaknya masih heran. Eida menjawab, "Bukankah sudah jelas?" Masih dengan reaksi bodoh yang sama Amado. "Baiklah, aku tidak bisa menyalahkanmu." Tiba-tiba tubuh Amado bergetar. Dalam pikiran Shikamaru dia berkata, ketakutan Amado ini luar biasa. Siapa dan apa wanita ini? Delta berkata, "Eida, aku tidak tahu siapa kau. Tapi jika kau bersama mereka, kurasa kau adalah musuhku." Delta mulai menggerakkan kaki kirinya dan ingin menghajar Delta sambil berkata, "Jadi sebaiknya kalian berdua menyingkirlah." Dengan wajah yang santuy, Eida tidak melakukan perlawanan dan tiba-tiba kaki Delta berhenti bergerak. Shikamaru dan Delta melotot keheranan. Eida kembali berkata, "Kau mengagetkanku Delta sayang, aku bisa melihat dalemanmu loh." Eida menggeser kaki kiri Delta menjauhinya dan Shikamaru kaget. Kut terlihat hanya menonton dan tidak bisa bergerak karena jurus Kagimani milik Shikamaru. Eida kembali berkata, "Sekarang kaki yang ini juga ya." Sambil menyentuh kaki kanan Delta yang menahan Kut, kaki kanan perubahan milik Delta perlahan menyusut. Shikamaru berkata, "Hei Delta, apa yang kau lakukan?" Delta menjawab, "Aku juga ingin tahu, ada apa dengan gadis ini?" Eida menjawab, "Terima kasih Delta sayang, itu bagus." Dalam pikiran Shikamaru dia berkata, "Apa dia ini? Ino, situasi gawat, aku butuh bantuan." Scene berubah ke lokasi percakapan antara Sasuke dan Boruto. Sepertinya terletak di balkon rumah sakit atau balkon kantor Hokage. Sasuke berkata, "Maafkan aku Boruto, menghentikan amukan Momoshiki adalah tanggung jawabku sebagai gurumu. Tapi aku tidak di sana saat kau membutuhkanku." Boruto masih terdiam keheranan dengan perkataan Sasuke. Sasuke kembali berkata, "Dan Kawaki harus mengambil langkah yang menyakitkan juga. Desa tidak perlu membenci orang lain selain aku." Boruto menjawab, "Jadi kau dengar bahwa Kawaki adalah orang yang ingin membunuhku?" Sasuke menjawab, "Hanya beberapa orang tertentu saja yang tahu. Itu semua demi kebaikan. Beberapa sudah tidak setuju saat Kawaki berada di sini." Boruto menjawab, "Tapi aku memintanya untuk melakukan itu. Aku bilang padanya untuk membunuhku. Itu tidak benar kalau dia disalahkan." Sasuke kembali berkata, "Orang yang dibenci membunuh putra Hokage. Apapun itu, itulah faktanya. Mau bagaimana lagi bahwa alasan itu bertambah." Boruto berkata, "Tapi itu salah. Apalagi aku masih hidup dan baik-baik saja. Di samping itu, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukan permintaan yang tidak masuk akal. Karena kami saling mengenal sebagai saudara dan sama halnya dengan Kawaki. Dia melakukannya karena kami saudara. Dia mengerti dan menerima tekadku." Sasuke berkata, "Saudara ya?" Boruto kembali berkata, "Itu benar." Sambil mengeluarkan sesuatu dari sakunya, Boruto berkata, "Aku mau mengembalikan ini, ikat kepalamu. Itu membantuku menguatkan tekad. Terima kasih banyak." Sasuke berkata, "Jika itu menolong, ambillah, itu hadiah." Boruto berkata, "Apa? Kau yakin? Bukankah ini penting? Kenangan antara kau dan ayah." Sasuke berkata, "Tidak apa, simpan saja." Boruto berkata dengan sangat bahagia, "Beneran? Yes, terima kasih Pak Tua. Aku akan menjaganya selama sisa hidupku." Kemudian Boruto menggunakan ikat kepala tersebut. Sasuke berkata, "Aku mungkin yang harus menunjukkan tekadnya nanti." Boruto tampak bingung dengan perkataan Sasuke. Di seberang balkon tempat Sasuke dan Boruto, ada Sarada dan Mitsuki yang melihat dari balkon yang berseberangan. Mitsuki berkata, "Jika ada yang salah, Boruto akan mati." Tuan Sasuke sepertinya merasa bersalah sebagai gurunya. "Aku pasti melakukannya bahkan sekarang. Ketika kupikir Boruto bisa mati tanpa aku ada di sana untuk membantu sampai membuatku merinding. Dan seandainya seseorang benar-benar mencoba membunuh Boruto, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan kulakukan pada orang itu." Sarada tampak heran dengan perkataan Mitsuki. Dan Mitsuki kembali berkata, "Maaf,
Aku baru sadar yang kukatakan terdengar mengganggu. Sarada kembali berkata, aku benar-benar kaget dengan segalanya yang terjadi padanya dan aku benar-benar lega dia selamat. Tapi setiap aku merasa lega, aku mulai merasa lebih marah dan lebih marah. Kau tahu, maksudku bukan salahnya, aku tahu itu. Dia tidak dapat menolong apapun yang terjadi, tapi tetap saja kita tidak bisa diandalkan. Kau tahu, aku ingin lebih mampu menolongnya. Sebenarnya mungkin aku marah pada diriku. Sarada kemudian tertawa dan Mitsuki berkata, jadi kau menyukainya, Boruto? Sarada tampak panik dan berkata, apa? Dari mana datangnya kata-kata itu? Mitsuki berkata, oh jadi tidak. Sarada kembali berkata, aku bilang apakah aku melakukannya atau tidak ada hubungannya dengan ini. Aku mencoba untuk melakukan percakapan serius di sini. Mitsuki berkata, aku ingin tahu apakah itu sesuatu yang sulit untuk diceritakan. Maksudku, perasaanmu yang sebenarnya. Baiklah, kupikir itu tidak masalah. Sarada menjawab, tidak masalah. Kau yang bicara Mitsuki, matamu bercahaya saat membicarakan Boruto. Dan ayah, dia lupa kalau dia adalah ayahku bahkan lebih dari gurunya Boruto. Aku bersumpah ini sangat membuat frustasi. Mitsuki kembali berkata, kita harus bertambah kuat. Kita berdua untuk menghadapi Otsutsuki yang kuat. Kita juga membutuhkan kekuatan dan tekad yang sama. Sarada berkata, baiklah si berdebah itu, karena aku tidak akan cocok untuk menjadi Hokage kalau tidak bisa mengalahkannya. Shin berubah ke ruang perawatan Kawaki. Kawaki mulai siuman dan ada Sumire dan Naruto yang menjaganya. Naruto berkata, kau tidur nyenyak. Ini mengingatkanku saat kita pertama bertemu. Kawaki berkata, kau tidak datang untuk mengatakan memori lama yang bodoh kan Hokage ke-7? Naruto berkata, maaf Sumire, bisa kau beri kami waktu? Sumire menjawab, oh maaf karena tidak menyadarinya. Sumire mulai bergegas meninggalkan ruangan. Lalu tiba-tiba Kawaki berkata saat Sumire masih di ruangan, kau tidak akan mengutukku karena membunuh Boruto? Sumire kaget atas perkataan Kawaki. Naruto berkata, tenanglah, Boruto baik-baik saja. Kawaki kaget atas perkataan Naruto dan Naruto kembali berkata, kekuatan karmanya menyelamatkannya. Itu cerita yang panjang, tapi dia hidup. Sumire tampak menatap Kawaki dengan mata melotot dan berkata dalam hatinya, Kawaki membunuh Boruto. Naruto kembali berkata, jika kau tidak di sana, mungkin kita semua akan mati. Aku tidak mengatakan ini hanya karena Boruto baik-baik saja, tapi aku bersyukur. Boruto merasakan hal yang sama. Dia bilang, kau mengambil langkah yang menyakitkan. Aku telah mengatakan ini sebelumnya Kawaki, tapi kau adalah warga Konoha, tidak ada yang lain. Semua yang ada di Konoha adalah keluargaku termasuk kau. Tiba-tiba Ino memanggil Naruto dengan telepati. Naruto menjawab, Ino, ada apa? Ino menjawab, serangan musuh di lab nomor 3. Code dan satu lagi, identitas tidak diketahui. Sasuke juga mendengarkan pesan yang sama dari Ino. Lalu Sasuke mulai pergi meninggalkan Boruto. Boruto berkata, Tuan Sasuke, ada apa? Sasuke berkata, musuh ada di sini. Ayo pergi Boruto. Boruto berkata, siap. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Di ruang perawatan Kawaki, Naruto berkata pada Sumire dan Kawaki, maaf, aku lupa ada urusan mendadak. Nanti aku kesini lagi. Sumire berkata, Hokage ke-7, jadi apa Boruto baik-baik saja? Naruto menjawab, ya kondisinya baik-baik saja, tidak perlu cemas. Sumire berkata, oh baiklah. Kawaki melihat karma di tangan kirinya. Dan sepertinya mata kiri Kawaki mulai berubah seperti saat pertarungan di hutan. Kemudian seperti waktu mulai terhenti dan terlihat penampakan Eida yang ada di lab Amado. Shin kembali ke lab Amado. Eida berjalan mendekati Shikamaru dan Shikamaru mengeluarkan jurus Kagemane hingga Eida tidak bisa bergerak. Eida berkata, oh tidak mungkin, kau bisa menyerangku. Begitu ya, karena jurus ini tidak langsung menyakiti. Luar biasa, aku benar-benar tidak bergerak. Ini adalah yang pertama. Shikamaru berkata dalam pikirannya, apa-apaan dia ini? Aku merasa tidak waras. Ini imajinasiku atau apa aku mulai merasa demam yang aneh? Delta yang melihat Eida juga terdiam membeku. Shikamaru berkata dalam pikirannya, Delta juga, dia sepertinya kehilangan semangat bertarung. Aku juga hampir, dan 3 dari kami telah terjerat dalam jutsu.
Ino, aku ingin berbicara pada Amado tanpa diketahui musuh. Bisakah kau menghubungkan kami menggunakan transmisi pikiran? Ino menjawab, baiklah akan kulakukan. Shikamaru dan Amado sudah terkoneksi melalui telepati. Shikamaru berkata, Amado, ini aku. Kita berkomunikasi menggunakan jutsu Yamanaka Ino. Dengar, tak peduli apapun yang terjadi, jangan berani mengatakan apa-apa. Amado menjawab dengan telepati, Shikamaru, bagus, kau melakukan hal yang benar. Shikamaru berkata, pertama, siapa dan apa wanita ini? Serangan jenis apa yang dilakukan terhadap kita? Dan katakan padaku bagaimana melawannya. Amado berkata, namanya adalah Eda. Untuk menyimpulkannya, kita semua di sini adalah tawanannya. Shikamaru berkata, apa maksudmu? Amado menjawab, terdengar konyol, tapi itulah kenyataannya. Dia menyihir kita pada tingkat ketidaksadaran naluriah. Tak peduli jenis kelaminmu. Kau, Delta, dan aku tidak ada yang bisa kabur dari kemampuan ini. Delta yang menatap Eda tiba-tiba menyukainya dan berkata, dia gemes banget. Shikamaru berkata, kau bercanda kan? Bagaimana mungkin? Amado menjawab, sakit kepala, vertigo, demam, penilaian yang terganggu, otot kaku karena ketegangan ekstrim. Setiap orang memiliki gejala yang berbeda. Beberapa tipe seperti Delta mulai tergila-gila. Shikamaru berkata, oke, baiklah. Bagaimana kita mengalahkannya? Amado menjawab, tidak bisa. Begitu kau jadi tawanannya, semuanya berakhir. Eda sendiri tidak bisa mengontrol kemampuan ini dan efeknya bertahan sampai dia mati. Shikamaru menjawab, sampai dia mati? Jadi ada caranya ya? Dan itu sangat mudah. Shikamaru mengeluarkan kunai dan ingin membunuh Eda. Amado kemudian berkata, coba saja, kau akan melihatnya segera betapa sia-sia melawannya. Kut mulai sedikit bisa bergerak dan Shikamaru berkata dalam pikirannya, hah, jurus bayanganku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Eda berkata, jangan memaksakan diri Shika sayang, ayo tenanglah. Shikamaru berkata dalam hatinya, terlalu dekat, jika aku lengah, aku merasa seperti aku hanya akan menyerah. Eda berkata, kekuatan kemauan yang luar biasa, melihatmu, aku hampir ingin menghiburmu. Tubuh Shikamaru mulai bergetar dan Shikamaru berkata dalam pikirannya, sial, tidak ada gunanya, tubuhku tidak bisa bergerak. Amado berkata dengan telepati, sudah kukatakan itu sia-sia, bahkan jika dalam kepalamu kau ingin membunuhnya, instingmu akan menolak pikiran itu. Tiba-tiba kunai Shikamaru terjatuh, jurus Kagemane yang menahan Kut dan Eda terlepas. Kut mulai bergerak dan berkata, lama juga ya. Dalam pikiran Shikamaru dia berkata, tidak bisa dipercaya, bahkan Naruto dan Sasuke tidak memiliki peluang untuk mengalahkan kemampuan ini. Faktanya jika ada, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar karena Kut ingin mereka mati. Sial, apa yang harus kulakukan? Kut mulai mendekati Amado dan menahannya ke dinding. Kut membuka kerah baju Amado sambil berkata, sekarang lakukanlah dan kau tidak akan terluka. Amado berkata, tidak. Kut mulai menusuk bahu kiri Amado dengan cakarnya. Amado berteriak kencang kesakitan dan Kut berkata, banyak saraf berkumpul di sini. Sakit, enggak kan? Eda berkata pada Kut, vulgar sekali. Shikamaru teringat perkataan Amado dalam pikirannya. Amado berkata, aku bukanlah ahli seperti kalian berdua. Aku tahu aku akan terluka dengan sangat mudah. Shikamaru berkata, Eda, apa tujuanmu? Mengapa kau menolong Kut? Apa kau punya dendam terhadap Konoha? Eda mulai terdiam dan menjawab, tidak juga, tujuan Kut adalah urusan pribadinya. Aku tidak peduli. Shikamaru berkata, lalu mengapa bekerja sama dengannya? Eda berkata, baiklah, aku tak punya alasan menyembunyikannya. Jadi, aku tidak masalah mengatakannya padamu, Shika sayang, karena kau mudah diajak berbicara. Dengan wajah merah dan malu-malu, Eda berkata, kau lihat, aku suka Kawaki. Shikamaru kaget dan Eda berkata, astaga, aku mengatakannya. Amado yang mendengarkan percakapan antara Eda dan Shikamaru berkata dalam pikirannya, Eda menyukai Kawaki. Eda kemudian berkata dengan wajah merahnya, aku hanya mendapatkan bantuan dari Kut tentang hal itu. Sebagai imbalannya, aku membantunya mendapatkan kembali kekuatannya. Shikamaru berkata, jadi hanya itu. Terima kasih sudah mengatakannya padaku. Shikamaru menghubungi Ino melalui telepati. Ino, situasinya berubah. Aku merubah rencana. Ubah kode pelepas kunci ruangan ini sekarang. Musuh menggunakan kemampuan yang merepotkan. Aku tahu bahwa aku meminta bantuan, tapi aku tidak mau Naruto dan yang lainnya datang. Bisakah kau menghentikan mereka?
Ino berkata, "Apa Shikamaru? Yang benar saja." Shikamaru berkata, "Percayalah padaku, lakukan saja." Eida lalu berkata pada Shikamaru, "Kau pasti berpikir betapa bodohnya wanita ini, iya bukan?" Shikamaru berkata, "Tidak, aku hanya terkejut. Itu hebat luar biasa. Aku hampir ingin mendukung perasaanmu. Jadi Eida, aku punya tawaran untukmu." Eida menjawab, "Tawaran?" Shikamaru kembali berkata, "Maukah kau berpihak ke Konoha? Pikirkanlah, aku percaya kita bisa saling membantu satu sama lain. Dan setelah itu, kau bisa mengatakan pada Kawaki bagaimana perasaanmu atau apapun yang kau inginkan." Eida tampak terdiam dengan tawaran Shikamaru. Lalu Code kaget dan berkata, "Apa?" Demikianlah chapter ini berakhir. Wow, plot twist banget nih. Ternyata Eida diajak gabung jadi rakyat Konoha guys. Kira-kira Eida mau nggak guys bergabung dengan Konoha? Kedepannya sepertinya akan ada hal-hal menarik lainnya di manga Boruto ini guys. Kita bahasnya di video prediksi chapter 70 aja ya. Mimin udah gak sabar pengen ngebocorin cerita chapter 70 nih. Kebetulan admin udah dapat bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 70.